Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, Indonesia akhirnya kalah di tangan Jepang dengan skor 1-3. Nah, sebelum saya lanjut ke videonya, saya ingin nanya dulu kepada kawan-kawan, apakah kawan-kawan puas dengan performa tim nasional Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong dalam pada saat mengarungi Piala Asia ini dari pertandingan pertama hingga pertandingan terakhir lawan Jepang? Silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar pendapat Anda tentang penampilan dan performa tim nasional Indonesia. Apakah Anda puas atau tidak? Oke kawan-kawan, saya juga tidak lupa dan tidak bosan untuk mengajak kawan-kawan mari like, share, kemudian komen di bawah, dan jangan lupa bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini silahkan klik tombol subscribe karena subscription Anda sangat berarti sekali bagi perkembangan channel ini. Oke kawan-kawan, yang saya banggakan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pertandingan Indonesia tadi malam saat melawan Jepang dan juga bagaimana komentar saya terhadap dan juga pendapat saya terhadap performa dari tim nasional Indonesia sendiri. Oke, Indonesia bagaimana kita ketahui itu kalah di tangan Jepang dengan skor 1-3 yang menurut saya skor tipis lah ya, nggak terlalu hancur-hancur amat. Dan juga ini adalah penampilan yang bagus daripada tim nasional Indonesia yang bisa mengimbangi permainan dari Jepang. Loh, mengimbangi apanya? Oke, permainan Indonesia memang kita sulit untuk bermain terbuka saat lawan Jepang yang secara materi dan juga sumber daya mereka lebih memiliki sumber daya lebih baik daripada kita. Lihat saja pemainnya dari belakang hingga ke depan, mereka adalah pemain-pemain yang bermain di liga top. Kemudian juga mereka memiliki skill yang luar biasa. Selain itu memang pengalaman berbicara. Nah, akan tetapi jika kita lihat dari Indonesia dari belakang ke depan, mereka muda-muda. Kemudian jika kita lihat para pemain yang dinaturalisasi atau pemain keturunan, itu pun pemain yang tidak memiliki banyak menit bermain di tim utama. Contoh saja Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner yang bermain masih di tim U21-nya Wolverhampton. Kemudian selanjutnya ada Jordi Amat yang menurut saya memang ada penurunan performa. Kemudian ada Shandy Walsh yang memang dia lebih baik performa daripada yang lain ya. Latar belakangnya dia menjadi pemain utama di klubnya. Nah, tapi dari belakang ke depan tentu kita tidak bisa membandingkan ya dengan apa yang dimiliki sumber daya yang dimiliki oleh Jepang. Apalagi Jepang memiliki peringkat yang lebih tinggi. Tapi secara permainan kita bisa mengimbangi. Hanya saja memang kita memberikan dua bonus gol kepada Jepang. Yang pertama itu saat Jordi Amat harus mendapatkan hukuman penalti Indonesia dari apa yang dilakukan oleh Jordi Amat. Kemudian selanjutnya itu adalah own goal yang dilakukan oleh seorang Justin Hubner. Nah, kalau misalnya dua gol bonus ini tidak diberi untuk Jepang, maka skor 1-1. Tapi ya inilah part of the game, ya bagian dari permainan yang memang harus kita terima. Terkadang gol itu jatuh dari langit begitu saja. Nah, akan tetapi yang membuat apa kita bersyukur adalah bahwa tim nasional Indonesia selain sudah kita ketahui bahwa tim kita adalah tim termuda, performa tim kita baik dan kita mampu mencetak gol di setiap laga. Saat melawan Irak, kita mampu membobol gawang Irak. Saat melawan Vietnam, kita mampu membobol gawang Vietnam. Saat melawan Jepang, kita mampu membobol gawang Jepang. Dan Jepang memang tanpa bermain tidak tanpa celah. Tentu Coach Sintayong tuh sudah banyak memberi perhatian kepada lini belakang Jepang atau para pemain Jepang yang selalu kalah di duel bola-bola atas saat melawan Vietnam, saat melawan Irak. Maka dari itu Pratama Arhan diplot di sana untuk melakukan lemparan jauh, dan ternyata di akhir-akhir laga akhirnya Sandy Walsh mampu memanfaatkan kemelut yang didapat hasil dari lemparan dari seorang Arhan. Memang antisipasinya jelek banget Jepang ini. Sayangnya kita tidak banyak mendapatkan kesempatan corner kick. Kita tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk melakukan crossing dari samping kanan dan juga samping kiri, apalagi lemparan jauh, karena memang Jepang sudah mengantisipasi hal tersebut karena sulit untuk bermain terbuka.
saat kita ingin bermain terbuka, di situ Jepang lebih cepat untuk melakukan transisi menyerang saat mereka mendapatkan bola untuk melakukan serangan balik, dan ini sangat-sangat berbahaya. Maka kita dipaksa untuk bertahan dengan rapat, bertahan untuk tidak ada celah bagi para pemain Jepang agar bisa mereka memanfaatkan situasi di kotak penalti Indonesia. Nah, memang kita kuat sekali di pertahanan. Hanya beberapa kesalahan saja yang membuat kita dapat terhukum gol ya. Dan juga Nakamura yang hampir, kalau nggak salah Nakamura yang hampir membobol gawang Indonesia, tapi ada tiang gawang di sana yang memberikan save bagi Indonesia. Nah, untuk permainan lawan Jepang ini saya sama sekali tidak kecewa. Jika biasanya saat Indonesia kalah dari sebuah tim, saya selalu merasa kecewa di dalam hati ya, kawan-kawan, panas gondok gitu di dalam hati. Tapi saat melawan Jepang tadi, dan meskipun kalah, I sama sekali nggak merasakan disappointed, nggak sama sekali merasakan merasakan kecewa, bahkan bangga saat melihat kita bisa berduel, para pemain bisa berduel dengan seorang Takefusa Kubo, bisa berduel dengan Minamino, semua luar biasa sekali yang biasanya hanya bisa kita tonton di lewat layar kaca, tapi pemain langsung bisa melawan mereka dan tidak mengecewakan permainannya. Nah, kemudian setelah Piala Asia ini, atau setelah lawan Jepang ini, tentu nasib Indonesia itu ditentukan. Akhirnya kita harus bergantung kepada hasil dari negara lain. Yang pertama, kondisi jika kita ingin lolos ke 16 besar, yakni Yordania harus bisa mengalahkan Bahrain dengan 2 gol atau lebih. Kemudian Kyrgyzstan harus bisa menahan imbang Oman. Nah, jika salah satu saja dari situasi ini dapat dipenuhi, maka Indonesia dipastikan lolos ke babak per 8 besar atau 16 besar, dan di sana sudah ditunggu kalau tidak salah dengan Australia. Secara pribadi saya ingin sih untuk lolos karena memang masih ingin melihat Indonesia bermain di Piala Asia. Apalagi kita akan lawan tetangga nanti Australia. Nah, sudah seperti apakah perkembangan kita jika kita bermain dengan Australia? Ya, kita tahu lah Australia sama lebih tinggi peringkatnya daripada Indonesia. Tapi kita ingin memberikan pengalaman lebih kepada para pemain karena 3 atau 5 tahun lagi tim ini jika terus di-maintain dan juga terus dijaga, apalagi Coach Sintayong diperpanjang kontraknya, ini akan menjadi tim yang luar biasa menakutkan di kancah Asia. Saya maka dari itu memohon kepada PSSI ya, perpanjanglah kontrak dari seorang Coach Sintayong, karena memang Coach Sintayong memberikan warna berbeda dari pola permainan tim nasional Indonesia sendiri. Memang yang namanya trofi kita belum dapat. Ya, trofi belum dapat. Banyak oknum yang menginginkan kapan lagi, harus menunggu katanya. Apalagi ada salah satu pengamat bola yang selalu saja terkesan itu selalu saja mengkritik seorang Sintayong. Jadi tunggu apa lagi, pecat, out. Saya ingin mengingatkan kepada beliau, mengingatkan kepada orang-orang yang sedikit-sedikit out. Apa sih hasil dari pergantian pelatih? Kita sudah banyak sekali melakukan pergantian pelatih, tapi apa hasilnya? Apa yang kita dapatkan? Piala kan tidak, perkembangan apa lagi? Nah, sekarang perkembangan sudah ada. Kita sudah memiliki perkembangan dari segi permainan, kemudian generasi emas kita sekarang memiliki. Maka kita tinggal maintain, dan bayangkan saat dipotong ini langsung Coach Sintayong out, itu apa yang sudah dibangun oleh PSSI dan juga Coach Sintayong ini akan hancur begitu saja. Kita akan mulai dari nol lagi. Maka dari itu nggak usah lah kita dikit-dikit out. Dari kemarin out itu nggak dapet piala. Nah, maka kita harus sadar diri ya, kawan-kawan, harus sadar diri. Udah ranking paling rendah tapi ekspektasi paling tinggi. Udahlah, yang penting pembinaan kita berjalan, kemudian timnas kita berkembang. Itu sudah lebih dari cukup, lebih daripada sekedar piala. Oke, kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya ada keperluan setelah ini. Mudah-mudahan tim nasional Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Apakah lolos atau tidak? Lolos itu hasil terbaik, tidak pun mungkin itu adalah yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ahmad Setia Fazur Rahman, terima kasih telah menonton channel ini.
Jangan lupa untuk menonton video-video saya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.